berapa? 0, maka dotnya di sini. Nah, kemudian 3 dipasangkan dengan pin 3, maka dotnya di sini. Ya, seperti itu. Ini hanya untuk cara-cara saja. Nah, kalau Anda mempunyai fungsi A dan B dengan A, B, C, D, A-nya itu, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, maka domain dari A tentu saja adalah A, B, C, D, ya. Himpunan semua elemen di daerah asalnya. Dan kodomenya itu kodomenya adalah seluruh B. Sementara 1 adalah indeks dari A, 2 adalah indeks dari C. Ini ini ya, dimatikan aja ya. Coba dimatikan aja, di mute ya. Ya, oke ya. Oke. Nah, sekarang saya kira saya tidak akan terlalu bicara di sini ya. Nah, kemudian begini. Tadi disebutkan bahwa apa, Adik-adik? Jadi kita akan mendefinisikan fungsi injektif ya. Kita akan mendefinisikan fungsi apa? Injektif. Nah, tadi disebutkan bahwa kalau F merupakan fungsi dari A ke B, maka kawan dari suatu elemen di dalam B di A, jika ada, tidak harus tunggal. Begitu ya, Adik-adik ya? Tidak harus tunggal. Jika kita mempunyai fungsi dari A ke B, dan juga berlaku kawan dari suatu elemen di A juga tunggal, gitu ya, kan tidak harus tunggal. Jadi elemen di A, kawannya di B harus tunggal. Tapi kawan elemen di B di A tidak harus tunggal. Kalau yang terjadi adalah apa? Elemen di dalam B yang punya kawan di A juga kawannya tunggal, maka kita katakan fungsi injektif. Fungsi itu adalah fungsi injektif, fungsi satu-satu. Dengan demikian dapat disimpulkan apa? F itu injektif kalau apa? Kalau FA1 sama dengan FA2, maka akan berakibat A1 sama dengan A2. Ya. Jadi fungsi injektif itu disebut juga dengan fungsi satu-satu. Jadi contohnya ini. Jadi A dan B. A berisi 3 elemen, B berisi 4 elemen. Elemen yang pertama di A dikawankan elemen yang kelima, elemen kedua dari A dikawankan dengan elemen yang kedua, elemen ketiga dikawankan dengan elemen pertama dari B. Elemen ketiga dari B tidak punya kawan, tidak apa-apa, dia fungsi. Tetapi ini bukan fungsi yang satu-satu. Bukan. Ini adalah fungsi yang satu-satu. Mengapa? Karena elemen di B yang punya kawan di A itu kawannya tunggal. Nah, ini adalah bukan fungsi satu-satu. Mengapa? Karena ada elemen di B yang punya kawan lebih dari satu di A. Begitu ya, Adik ya. Jadi itu adalah fungsi injektif. Nah, kita bicara nanti dulu ya, Adik. Nah, coba kita untuk memahami fungsi yang injektif, coba Anda pegang pensil ya, Adik ya. Anda memegang pensil, ya. Coba kita punya himpunan A, B, C, D, kemudian Anda punya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian katakanlah FA dikawarkan dengan 4, FB dikawarkan dengan A dikawarkan dengan 4, B dikawarkan dengan 5, C dikawarkan dengan 1, D dikawarkan dengan 3. Bagaimana Adik? Ini fungsi apa bukan pertama? Harus bergerak tangannya ya, nulis ya, pakai diagram. Dibikin gambar A dan B. Mengapa Ibu meminta Anda bawa kertas ya, supaya seperti ini. Sudah belum? Sudah, Bu. Gimana? Fungsi. Fungsi. Nah, injektif tidak? Ya. Nah, di situ sudah ada jawabannya yang di B itu, tetap di apa yang biru itu. Tapi saya minta Anda mencoba sendiri, ya. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan x kuadrat. Ya.
Dari R ke R ya, dari R ke R. Ada gambar ya, ada gambar. R dengan apa? R. X dibawa ke X kuadrat. 0 dibawa kemana adik-adik? 0. 1 dibawa kemana adik-adik? 1. 1. 1. Min 1 dibawa kemana adik-adik? 1. Nah, dari situ sudah terasakan ya, bahwa apa? Tidak injektif. Tidak injektif. Tidak injektif. Karena apa? Ada elemen di dalam R, ya, di dalam B dalam hal ini. Hanya A sama dan B-nya kan sama ya, sama-sama R ya. Yaitu apa? 1 yang punya 2 buah kawan di dalam apa? Daerah asalnya ya, yaitu 1 dan min 1. Dan itu tidak hanya 1 aja yang punya kawan 2 gitu ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, adik-adik, gambar adik-adik, yuk. Dari R ke R, Gx-nya itu sama dengan X plus 5. Anda bisa bayangkan? Anda udah tahu ya, Gx sama dengan X plus 5 itu gambarnya berupa apa, adik-adik? Linear. Ya, linear. Ya, garis lurus yang memotong di mana? Memotong suku X di mana? Ya, di mana bisa? Jadi Anda nanti, nih ya, ini Anda akan punya garis lurus gitu ya. Dia memotong, ini Kartesian ya. Anda akan memotong di mana? Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa? 5. Min 5. Min 5. Negatif 5. X-nya sama dengan 0. Maaf, jangan gitu. Oh, X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? 5. 5. Nah, gitu toh. Jadi, apa? 0, berapa? 5 ya, dilewati ya nanti ya. Nah, kemudian apa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Negatif 5. X-nya negatif Nah, 5. itu toh, negatif 5. Jadi apa? Ya, melalui berapa? Min 5,0 ya. Ini min 5-nya di sini aja ya. Gambarnya sulit ya, pakai ini. Oke ya. Jadi Anda bisa melihat apa? Jadi Anda bisa melihat bahwa apa? Setiap X itu ya, kalau Anda punya X ini, akan punya kawan di sini ya. Ya enggak? Kalau Anda punya di sini, Anda tarik ke atas akan punya kawan ya. Ya. Oke, Anda punya di sini, ya maaf. Oke ya. Ini Anda akan punya kawan di sana ya. Nah, sekarang kalau Anda mempunyai apa? Coba kalau Anda amati ya, Anda amati. Pasangan yang tepat 1. Tepat 1 ya. Oke, jadi dia fungsi ya. Nah, sekarang 1-1 tidak? Tidak. Hai. Sudah saya tulis di sini loh ini. Ini loh, sudah saya tulis di sini. 1. 1-1. Yang paling mudah secara matematis menunjukkannya adalah apa? Kalau Anda punya Gx sama dengan apa? Gy gitu ya secara matematis ya. Kalau mau menunjukkan 1-1 itu kalau Anda punya Gx kemudian Anda punya Gy artinya apa? X plus berapa? 1 sama dengan berapa? Y plus apa? 1 gitu ya. Maka Anda kan bisa mencoret ini ya, satunya ya. Sehingga Anda mendapatkan apa? X sama dengan apa? Y gitu ya adik-adik ya. Jadi Anda mempunyai apa? Kalau Gx sama dengan Gy, maka Anda mempunyai X sama dengan Y. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? G-nya injektif. Oke ya adik-adik ya. Berbeda dengan yang tadi ini loh. Berbeda dengan yang Fx sama dengan X kuadrat. Anda punya apa? Ke sini ya. Nah, Anda kan begini toh. Nah, ini. Maaf ya. Ini. Oke ya, ya adik-adik ya. Nah, ini tidak 1-1. Mengapa? Karena ada apa? Ada 1, katakanlah ya, ada 1 dan ada min 1 gitu ya di sini ya adik-adik ya. Kemudian apa? Tingginya sama ini loh, Dek. Ya udah. Oke ya. Nah, sekarang kita ke sini ya udah. Sekarang ini. Tadi fungsi injektif. Kita baca bersama-sama adik-adik. Tadi sudah disebutkan bahwa jika F
merupakan suatu fungsi, ya Dedek ya, maka tidak harus setiap ya, maka tidak harus apa Dedek? Maka tidak harus ya, tidak harus, ini loh penting ya. Tidak harus setiap elemen B di dalam B mempunyai kawan di A. Jadi kalau dia merupakan suatu fungsi, ya, kalau dia merupakan suatu apa? Fungsi. Jadi kalau F itu merupakan suatu fungsi dari A ke B, gitu ya, dari A ke B, maka apa? Tidak harus elemen di dalam B punya kawan di A. Yang harus punya kawan itu adalah elemen di A. Harus punya kawan di B. Tapi elemen dalam B tidak harus punya kawan di A. Nah, jika juga berlaku setiap elemen di dalam B mempunyai kawan di A, maka kita katakan dia surjektif. Ya, kita katakan dia apa? Surjektif. Oke, Adik? Bisa ya, Adik ya? Bisa. Mengapa kita bisa mendefinisikan fungsi injektif dan fungsi surjektif? Kalau fungsi yang injektif didefinisikan karena apa? Tidak setiap elemen di dalam B punya kawan di dalam A. Dan kalaupun punya kawan belum tentu tunggal. Nah, oleh karena itulah muncul pengertian injektif dan surjektif. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada A, ini B ya. Maka pengawalan ini merupakan fungsi ya Adik-adik ya. Setiap anggota A punya kawan di B gitu ya, dan kawannya tunggal. Tapi ada elemen di B ya, tidak ada elemen ya di sini ya. Anda bisa melihat ya. Tidak ada elemen di B itu yang tidak punya kawan di A. Jadi semua elemen di B itu punya kawan di A. Maka kita katakan dia surjektif. Nah, lain dengan yang ini. Ini ada elemen di dalam B yang tidak punya kawan di A. Maka ini kita katakan dia tidak surjektif. Begitu ya, Adik-adik ya. Nah, saya kira Anda belajar sesuatu ya. Nah, oke. Nah, nanti di dalam rekodnya akan kelihatan ya, di dalam rekodnya Ibu ya. Nah, contohnya coba Adik-adik. Fx sama dengan x kuadrat. Tadi gambarnya gimana, Adik-adik? Fx sama dengan x kuadrat. Dari R ke R, apakah dia merupakan fungsi yang surjektif? Anda jangan membaca dulu. Anda jangan membaca dulu yang biru ya. Anda jangan baca dulu yang biru. Tapi Anda gambarkan. Gambarnya bagaimana, Adik-adik? Kita tadi sudah melihat bersama bahwa gambarnya itu adalah berupa apa, Adik-adik? Berupa parabola ya. Berupa parabola. Yang bagaimana? Yang ini ya, Dedek ya. Ini ya. Nah, ini gambarnya jelek, nggak apa-apa ya. Yang penting untuk ilustrasi. Maka jelas dia merupakan fungsi. Tapi fungsi itu hanya bernilai positif. Iya nggak, Adik? Fungsi itu bernilai positif saja. Tidak ada nilai negatif dari fx sama dengan x kuadrat. Karena apa? X kuadrat ini, bentuk kuadrat ini selalu lebih besar dari 0 ya, Dedek ya. Selalu lebih besar dari 0. Atau pakai sama dengan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bilangan real yang non-negatif ini tidak akan punya kawan. Ya. Jadi kalau Anda mengambil yang di bawah ini, itu tidak akan punya kawan X. Tidak ada bilangan real negatif yang dikuadratkan, hasilnya adalah bilangan real negatif tadi. Jadi tidak ada bilangan real yang kalau dikuadratkan nilainya negatif ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau Anda ambil Y sama dengan min 1, suatu bilangan real ya jelas ya, maka untuk setiap X ini tidak ada X kuadrat yang sama dengan Y. Jadi F-nya tidak surjektif. Nah,
Apakah fungsi linier Hx sama dengan X min 3 ini surjektif? Iya. Mengapa? Karena kalau Anda mempunyai sembarang Y, gitu aja ya, ini ada dulu, maka Anda akan bisa menunjuk X yang mana, yang nanti Hx-nya sama dengan Y. Yaitu Anda ambil X-nya apa? X-nya tentu saja Anda ambil apa? Y ditambah dengan 3, begitu ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau Anda hitung, H ya, Anda hitung coba adik-adik. H X dengan ya X-nya sama dengan Y plus 3, hasilnya adalah berapa adik-adik? X kan X min 3 ya. Jadi apa? Y plus 3 min 3. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, jadi kalau Anda ambil X-nya sama dengan Y plus 3, Anda akan peroleh apa? Berapa di sini? Ini sama dengan apa? Y. Jadi apa? Jadi setiap kali Anda punya Y, Anda akan punya X sama dengan Y plus 3, yang hasilnya adalah sama dengan HX sama dengan Y. Jadi hanya surjektif ya, Dedek ya, begitu ya. Oke, nah mari kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, karena waktunya pendek ya. Nah, kalau kita mempunyai suatu fungsi, tadi ada definisinya untuk menjadi injektif. Kalau Anda mempunyai fungsi, ada definisinya untuk menjadi surjektif. Jadi ya, maka apa? Yang menarik tentu saja adalah kalau fungsinya bagaimana adik-adik? Yang menarik adalah bila mana apa adik-adik? Memenuhi apa? Dua-duanya ya. Jadi coba adik-adik ya. Kalau Anda lulus itu nanti Anda punya 2 variabel ya adik-adik ya. Itu apa? Berapa IPK-nya dan berapa lama studinya ya. Jadi bisa saja IPK-nya tinggi tetapi lama studinya juga lama. Bisa juga lama IPK-nya tinggi, lama studinya cepat. Gitu ya. Nah, yang dicari oleh ya adik-adik ya, ini untuk memotivasi adik-adik. Yang dicari oleh perusahaan itu yang bagaimana? Halo. IPK tinggi dan cepat. Yang IPK Nah, tinggi. dan IPK tinggi. ya, jadi pasti perusahaan akan mencari itu ya, yang IPK-nya tinggi dan lulusnya cepat. Mengapa? Mengapa perusahaan membuat seperti itu? Mengapa adik-adik? Kira-kira apa? Karena perusahaan pasti memilih anaknya seperti lebih itu? unggul, Penilaian kerja, Bu. kemampuannya lebih bagus. Apa? Artinya apa? Lulusan Parameter itu aja. juga pintar dan dia efektif, efisien dan efektif. Jadi dia apa? Jadi perusahaan akan mencari orang yang apa? Bisa melakukan tugas dengan efisien dan efektif. Nah, dicerminkan dengan apa? Dicerminkan dengan melihat IPK dan apa? Lama studinya. Ya, ini untuk memotivasi adik-adik. Jadi untuk memotivasi ya sekali lagi,